Dia juga tak akan mungkin selamat di Gunung Ciremai andai sosok itu tidak menolongnya. Moka. Jam tanganku menunjukkan angka 6. Biasanya di jam ini cahaya matahari pertama mulai terlihat di antara rimbun pepohonan. Namun cahaya itu tak kunjung datang. Nampaknya pagi ini mendung. Kabut tipis juga masih terlihat di mana-mana di antara pepohonan. Kabut juga menghalangi pandanganku ke jalur turun, juga ke jalur miring yang mengarah ke puncak. Dikurung kabut seperti ini rasanya seperti sedang berada di alam lain. Hanya tenda kami yang tersisa di kandang badak. Tenda lain pasti sudah berangkat ke puncak untuk mengejar sunrise. Agak ganjil rasanya. Tak ada orang lain di tempat yang biasanya ramai. Aku sudah bangun sejak subuh. Sholat, lalu dia menunggu. Akibat kejadian kemarin, mustahil buat kami untuk tetap mengikuti jadwal. Dan benar saja, sampai sekarang pun belum ada pergerakan apapun di tenda mereka. Biar mereka istirahat dulu. Barusan sempat kuintip tenda mereka masing-masing. Semua tidur dengan damai. Sepertinya hanya aku yang mengalami kesulitan tidur. Berkali-kali aku terbangun tadi malam karena merasa ada sesuatu yang mengawasi. Ayu yang kesurupan pun tidurnya lebih nyenyak dariku. Aku sering menghadapi kejadian orang-orang yang tiba-tiba kesurupan. Beberapa bisa dibujuk keluar baik-baik. Tapi kebanyakan harus dengan cara dipaksa. Buatku itu biasa saja. Kita mendaki masuk ke wilayah makhluk tak kasat mata, pasti akan ada benturan. Tapi ada yang aneh di sini. Buat ukuran orang yang kesurupan, Ayu terlalu tenang. Tidak ada drama teriak-teriak minta ini itu. Tidak ada ketawa atau tangisan. Ada keanehan yang lain juga. Ini yang membuatku lebih banyak diam tadi malam. Ada yang ganjil dengan Dimas dan Putri. Tapi aku tak berani memikirkannya. Khawatir jika dugaanku benar. Cara bicara dan gerak tangannya sama sekali bukan Dimas yang kukenal. Setengah jam berlalu. Matahari benar-benar tak muncul pagi ini. Kabut pun menebal di mana-mana membuat sekitarku semakin gelap. Kubayangkan matahari hanya terlihat seperti bercak di langit kelabu. Cahayanya tak akan mampu menyibak selimut kabut di sekitarku. Sudut mataku melihat sesuatu bergerak di balik pepohonan. Aku diam tak bergerak. Berpura-pura tidak tahu. Jelas bukan binatang. Bangsa hewan tak akan mau mendekati jalur pendakian para predatornya. Dan pastinya bukan manusia. Di balik pepohonan ini adalah jurang. Aku bisa saja menyalakan senter yang tergeletak di sampingku. Tapi itu tak akan berguna untuk melihat makhluk tak kasat mata. Lagi pula aku cukup puas seperti ini. Kegelapan menajamkan indera. Tinggal kutunggu penampakan apa yang akan muncul kali ini. Di kandang batu sering muncul biasanya sosok kuntilanak. Tapi aku tak pernah tahu atau mendengar penampakan di kandang badak. Kulirik tenda teman-temanku, sepi. Aku benar-benar sendiri. Semak di depanku bergerak dengan ganjil.
Kabut yang melayang di sekitarnya bagai punya nyawa sendiri. Keringat mulai basah di punggung dan dahiku. Tak salah lagi, mereka sudah di sini. Kabut kelabu di balik pepohonan di depanku kian menebal. Perlahan namun pasti, bayangan hitam pohon-pohon kurus yang lebih jauh hilang dari pandangan. Terus kuyakinkan diri ini bukanlah kabut biasa. Hatiku terus berteriak agar waspada. Tanpa kusadari, nafasku semakin cepat. Bola mataku bergerak liar mengawasi situasi. Aku tak ingin jantungku copot jika tiba-tiba sebuah wajah penuh darah muncul begitu saja di depanku. Bulu kuduku meremang tiap kali hembusan angin dingin meniup telingaku. Tiap detik yang berlalu tanpa ada apapun justru semakin menyiksaku. Berkali-kali kakiku refleks ingin bergerak kabur. Namun dengan sedikit nyali yang tersisa, keinginan itu selalu berhasil kutepis. Gemetar di tanganku kian sulit kukendalikan. Jangan takut, jangan takut. Aku terus mengulang kalimat yang sama seakan mantra. Nafasku kian cepat dan jantungku semakin berpacu kala ku sadari tempat ini kelewat sunyi. Telingaku tersiksa mencari satu saja sebuah bunyi yang mengindikasi aku sedang tidak di lain dimensi. Satu-satunya yang bergerak hanya kabut kelabu yang mengalir ke arahku tanpa suara. Kabut? Aku berkesiap. Terlambat menyadari yang terjadi. Kabut itu menelanku dalam sekejap mata. Namun di luar dugaan, walau jarak pandang terbatas, aku justru merasakan tenang. Jantungku kembali berdetak normal. Begitupun nafasku. Ketika akhirnya kabut pelan-pelan tersibak, bukan kandang badak yang ada di depanku, melainkan sebuah tempat asing. Lamat-lamat ku dengar suara percikan air. Awalnya samar. Seiring telingaku yang mulai terbiasa, suara air itu kian membesar dan membesar. Tidak, aku tidak panik. Bahkan sebelum pandanganku tersingkap, aku tahu itu adalah suara air terjun. Suara air jatuh itu justru menenangkan. Juga keadaan di sini pun tak berbeda dengan kandang badak. Kabut tebal nampak di mana-mana, tak terkecuali di tempat deburan air yang jatuh. Langit yang sejak tadi mendung akhirnya membagi hujan rintiknya di sini. Anehnya aku merasa nyaman dan tak kebasahan. Air terjun itu kira-kira setinggi 13 meter tegak lurus. Sebuah batu besar berada tepat di tengahnya dan membagi aliran airnya menjadi dua. Semak dan akar mencuat di kedua sisi tebingnya. Batu-batu berlumut berserakan di sekitar aliran air, menandakan tempat itu sudah lama tak terjamah orang. Dan nampaknya juga tidak ada akses sama sekali. Tempat itu terkurung semak yang rapat. Tumbuhan di lantai hutan sekitarnya saling memilin setinggi dada orang dewasa. Satu-satunya cara mencapai tempat ini hanya dari tebing di atas air terjun itu. Bekas longsoran di tebing sebelah kanan juga menguatkan dugaanku. Lalu telingaku menangkap sesuatu. Pelan sekali. Tapi yang jelas itu suara manusia. Suasana yang kian gelap menyulitkanku menemukan sebuah suara tersebut. Aku tak dapat memastikan apakah itu suara erangan atau tangisan. Suara itu timbul tenggelam di antara deburan suara air terjun. Saat kabut kelabu terbuka di belakangku, barulah terlihat yang kucari.
Itu adalah tangisan seorang laki-laki yang sepertinya sebaya denganku. Rambutnya lepek dan kusut membuat wajahnya tak terlihat, tertutup rambut yang jatuh. Kaki kanannya menekuk dengan ganjil. Apakah patah? Di sebelah sisi kanan tubuhnya penuh guratan berdarah. Dia duduk bersandar di sebuah pohon besar. Kedua tangannya dengan lemah memeluk seseorang perempuan yang nampaknya sudah tak bernyawa. Wajah perempuan itu terlihat bersih. Laki-laki itu pasti sudah membersihkannya karena seluruh tubuh perempuan itu tertutup lumpur dan darah mulai mengering. Kondisi perempuan itu lebih memprihatinkan. Leher dan kedua kakinya patah. Laki-laki itu nampaknya berada di ambang batas ketahanannya. Beberapa kali kepalanya terkulai. Dia pingsan. Saat kesadarannya kembali, isak tangisnya yang mengiris hati kembali terdengar. Kabut tipis melayang, lalu hilang disapu angin. Gerimis pelan-pelan membersihkan luka menganga di dahinya. Saat kilat menyambar, kulihat mata kanannya bengkak dan mulai bernanah. Sosok lain bergerak diam-diam di antara semak, bercingkat pelan dan semakin mendekat. Aku melihatnya. Laki-laki itu juga melihatnya. Dengan tegang aku menahan nafas saat melihat laki-laki itu berusaha mengambil batu yang agak jauh di luar jangkauannya. Sementara sosok hitam itu semakin mendekat. Tangan dan jantungku bergetar saat laki-laki itu dengan menahan kesakitannya yang teramat sangat, akhirnya mampu meraih batu terdekat. Dan dapat kulihat tangan laki-laki itu juga gemetar hebat. Sementara sosok hitam berkaki 4 itu semakin mendekat. Dengan panik tangan kanan laki-laki itu menarik tubuh teman perempuannya ke sisi kanan tubuhnya. Sementara tangan kirinya yang memegang batu terkulai lemah ke tanah. Jantungku bergemuruh melihat jarak yang semakin dekat antara laki-laki itu dengan seekor macan kumbang hitam yang mengendus-ngendus kelaparan. Aku tak mampu lagi melihat saat akhirnya macan kumbang itu merangsek maju dan menerjang. Batu di tangan kirinya tak sempat terangkat. Dia sudah kehabisan tenaga. Sebuah teriakan membahana memecah kesunyian hutan. Menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Itu adalah teriakan terakhir laki-laki itu. Di bawah guyuran hujan, dia terlihat kalah dan putus asa. Dengan sebelah matanya yang masih bisa digunakan, dia menyaksikan dengan diam saat taring kumbang itu merobek daging dari tubuh kaku teman perempuannya, lalu menariknya menuju kegelapan. Air mata terakhir tumpah dari matanya. Bibirnya bergerak pelan mengucap sebuah kata sebelum akhirnya diam selamanya. Mei. Kak, bengong aja. Sebuah tepukan di punggungku. Suara Dimas menggema di telingaku. Terasa dekat sekaligus jauh. Terasa samar sekaligus jelas. Visual di depanku terpuntir dan terkoyak dalam sekejap. Hal terakhir yang kulihat adalah batu yang menggelinding jatuh dari tangan laki-laki itu. Teguran dan tepukan Dimas menyadarkanku. Ternyata aku masih di tempat yang sama, tak beranjak sedikit pun. Di depanku penuh tenda beraneka warna. Itu adalah tenda yang sama seperti tadi malam. Ditambah tenda-tenda baru. Orang-orang sibuk dengan kegiatan paginya.
Aroma masakan tercium di mana-mana. Dimas masih memegang bahuku. Tatapannya terlihat khawatir. "Lu kenapa, Kak?" Aku memaksakan bersikap biasa dan tersenyum. "Gak apa-apa." Tidak. Aku jauh dari keadaan tidak apa-apa. Pemandangan mengerikan tadi masih menari di mataku. Ekspresi putus asa laki-laki itu. Jejak darah saat macan hitam menarik sosok tubuh kaku. Aku syok. Aku bahkan tak mampu menggerakkan kakiku. Suhu kandang badak yang sejuk seakan tak berlaku untukku. Seluruh pakaian yang aku kenakan basah oleh keringat. Setetes air mengalir dari kedua mataku. Bukan keringat, itu air mata. Ketika akhirnya mampu menguasai diri, ribuan pertanyaan memberondong di benakku. Apa barusan? Siapa mereka? Apakah itu kejadian nyata? Kenapa aku? "Makan dulu yuk." Dimas kembali menepuk bahuku. Ayu sudah sembuh seperti sedia kala. Dia total blank dengan apa yang dia alami tadi malam. Ingatan terakhirnya adalah bertemu perempuan yang lehernya patah di puncak. Dan dia tak kelihatan trauma sama sekali. Dia dengan senang hati mendeskripsikan setiap detail yang dia lihat pada Putri yang memang kepo. Dimas berkali-kali meminta mereka diam dan meneruskan makan sebelum dingin. Sambil sarapan, Dimas mengumumkan perubahan rencana. Karena kejadian kemarin yang terjadi pada Ayu, Dimas meminta kita bongkar tenda dan turun. Rencana muncak dan semalam lagi di alun-alun Surya Kencana dibatalkan. Putri terlihat lemas mendengar pembatalan itu karena dia satu-satunya yang belum pernah menyentuh puncak gede. Namun Ayu yang biasanya dia menolak mentah-mentah rencana itu. Adu argumen lalu mewarnai acara sarapan kami. Ayu yang biasanya jarang berpendapat kini terlihat ofensif. Begitupun Dimas, yang biasanya penuh pertimbangan kali ini dengan keras kepala menolak setiap pendapat Ayu. Mataku berganti-ganti menatap Dimas dan Ayu. Ada sesuatu yang ganjil, tapi aku tak mampu menebak di mana letak keganjilannya. Seperti setiap perdebatan ini pun berujung tanpa hasil. Ayu mempersilahkan Dimas jika mau turun. Dia akan tetap pada rencana semula. Putri diam-diam mendukung pendapat Ayu. Sementara Dimas mengancam kalau perlu dia akan menyeret Ayu sampai Cibodas. Aku tak terlalu ambil pusing. Apakah tetap muncak atau balik kanan? Pikiranku masih tertambat pada penglihatanku tadi. Apakah kejadiannya di sini? Di kawasan Gunung Gede? Apakah mereka salah satu kasus pendaki hilang dan tak pernah ditemukan? Aku bergidik tiap mengingat taring binatang buas itu menembus daging dan meretakkan tulang perempuan itu. Juga jejak darah saat tubuhnya ditarik ke semak. Kurasa cepat atau lambat laki-laki itu pun bernasib sama. Lamunanku teralihkan saat perdebatan dua orang itu makin meruncing. Garis merah samar di leher Ayu menarik perhatianku. Garis yang sama juga terlihat di pergelangan kaki kanan Dimas. Juga di tangan kanannya. Garis apa itu? Sejak kapan tanda itu muncul? Aku berani bersumpah, tanda itu tak ada kemarin sore. Makin terkejut saat kulihat Putri memiliki tanda yang sama. Garis itu bahkan ada di seluruh wajah, tangan, dan kakinya. Ayu menyadarinya juga. Dia melihat apa yang kulihat. Dengan panik dia membolak-balik kedua tangannya.
Garis merah itu ada di mana-mana. Lalu seakan menyadari sesuatu, matanya mulai basah. Dimas hanya melirik sekilas ke tangan kanannya, seakan tak peduli. Putri bahkan sama sekali tak menyadarinya. Ketika air matanya akhirnya tumpah, ekspresi Ayu berubah datar. Matanya terlihat kosong. Lalu mendadak tanpa aba-aba dia berbalik dan lari masuk hutan di belakang pondok kandang badak. Dimas refleks mengejarnya diikuti Putri dan aku. Suara jeritan dan tangisan Ayu terdengar dekat namun sosoknya tak terlihat karena rapatnya hutan. Semakin jauh mengejar, aku semakin tertinggal. Lantai hutan yang tertutup semak memperlambatku. Kawasan hutan tinggi seperti ini terlalu berbahaya untuk bergerak tanpa pengetahuan medan. Jurang yang dalamnya ratusan meter dapat dengan mudah tak terlihat karena tertutup semak. Menyadari jalur umum pendakian sesungguhnya adalah punggungan yang artinya di kanan kirinya adalah lembah. Aku gemetar ketakutan. Sambil mengistirahatkan nafasku yang mengap-mengap, pandanganku berkeliling mencari sedikit saja jejak mereka. Tak ada gerakan apapun. Bahkan tak ada secuil pun ranting patah. Aku kehilangan jejak. Berusaha menenangkan gemuruh jantungku. Aku diam mengedarkan pandangan mencoba mengorientasi keberadaanku. Tak hanya kehilangan jejak, kemungkinan yang paling buruk aku tak mampu menemukan jalan kembali. Aku berjongkok mengistirahatkan kaki dan berusaha tidak panik. Ini situasi serius. Namun sulit sekali mengingat pelajaran yang kubaca dan didiktat dalam kondisi seperti ini. Pikiranku terus-menerus mengajak berpikir tentang berbagai keganjilan situasi kemarin. Dia lari kemanapun aku tak tahu. Masa iya hanya karena debat naik atau turun bisa dramatis begitu? Rasanya bukan Ayu sama sekali. Juga garis-garis merah samar itu. Juga mimpi atau malah penampakan pendaki yang hilang. Juga kejadian Ayu hari sebelumnya. Rasanya seperti melihat puzzle yang berantakan. Aku mendongakkan kepala, melihat cahaya matahari yang menembus rapatnya atap hutan. Aku juga menyadari lumut yang tumbuh di batang pohon dan sadar arah mana yang dia tunjukkan. Hanya saja aku tak mampu menebak kandang badak ada di arah mana. Mungkin aku harus bergerak ke tempat yang hutannya tidak terlalu lebat, agar bisa melihat puncak gede atau puncak Pangrango sebagai arah acuan. Dengan hati-hati aku mulai bergerak. Semak setinggi dada langsung menghalangi langkahku dan mengajakku berpikir ulang. Namun aku meyakinkan diri untuk terus bergerak. Memang lebih aman berdiam diri, tapi aku tak sanggup terus menunggu dalam ketidakpastian. Lagi pula menunggu apa? Aku ragu orang-orang lain di kandang badak memperhatikan kami. Tim SAR terlalu cepat, dan aku tak ingin ini menjadi situasi SAR. Dimas, Putri, Ayu, aku bahkan tak yakin mereka adalah dirinya sendiri. Sedikit demi sedikit tanganku terasa perih. Alang-alang berdaun tajam mengiris kulitku yang tak terlindungi pakaian. Perbedaan tinggi tanah seringkali membuatku gugup. Karena mengira aku sudah di bibir jurang. Tanpa mau melihat lantai hutan, kini aku hanya mampu mengobservasi pohon dan semak di depanku. Juga insting yang jelas tidak terasa untuk menghindari jurang yang tak terlihat. Aku sungguh merasa tak berguna. Ketika akhirnya alang-alang memendek hingga sebatas pinggang. Mataku tertumbuk pada dua buah pohon yang berdiri berjajar dan terlihat kembar. Di tengah vegetasi yang hampir serupa,
Sangat mungkin terdapat dua pohon dengan rupa yang sama. Tapi melihat letak berdirinya, aku teringat kejadian di perahu juga di Gunung Slamet. Dan melihat kejadian aneh akhir-akhir ini. Bukan tak mungkin jika langkahku memang sengaja diarahkan ke sini. Gerbang gaib Gunung Gede.